Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan Pancasila. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui, Pancasila merupakan tali pengikat yang mengikat bangsa baru yang bernama Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari banyak suku, banyak bangsa, banyak ras, banyak etnis, banyak agama, banyak kelompok. Dan semua yang berbeda itu harus disatukan dalam satu ikatan yang kita kenal disepakati sebagai Pancasila. Pancasila ini kawan-kawan telah melintasi ruang waktu yang panjang, mulai dari sejak dirumuskan pada tahun 45 hingga sampai sekarang, melewati perubahan zaman yang tidak ringan. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menjaga agar Pancasila tetap lestari. Tentu saja upaya itu sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Di zaman Orde Lama, Pancasila ditafsirkan secara tunggal oleh Bung Karno melalui sistem demokrasi terpimpin dengan ideologi yang dikenal sebagai Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tafsir tunggal Pancasila versi Nasakom ini kemudian oleh Bung Karno diindoktrinasikan ke seluruh elemen bangsa melalui pelatihan-pelatihan dan melalui jalur kekuasaan. Tidak boleh ada yang menentang, tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada yang menolak. Yang menolak akan dapat sanksi, mulai di penjara atau dibredel ketika itu media massa dan lain sebagainya. Tapi kemudian hari tafsir tunggal Pancasila versi pemerintah ini menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter, semua berada di tangan pemimpin tunggal yang bernama Bung Karno. Dan kita akhirnya mengetahui kondisi sejarah kita menyebut Bung Karno akhirnya ditolak oleh seluruh elemen rakyat. Dan ternyata kawan-kawan, di era Orde Lama, ketika pemerintah Orde Lama memiliki ideologi developmentalisme, pembangunan yang bertumpu pada pembangunan fisik, pemerintah Orde Baru juga mencoba mendikte, menciptakan satu tafsir tunggal tentang Pancasila yang kita kenal sebagai P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama sebelumnya. Tafsir tunggal ini juga diindoktrinasikan melalui berbagai macam penataran, dan di kemudian hari yang terjadi adalah arus balik, terjadi penolakan, terjadi krisis, dan kemudian pemerintahan Orde Baru pun jatuh. Saat ini kawan-kawan sekalian, kita berada di periode reformasi, di mana kita mencoba mengoreksi apa yang telah kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu agar kita tidak mengulanginya lagi. Di saat bersamaan kita juga memasuki periode globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Kita memasuki zaman digital, kita memasuki revolusi industri tingkat lanjut, di mana batas-batas negara, batas-batas kebangsaan menjadi kabur. Terjadi percampuran budaya, terjadi proses memberi dan menerima, saling hubungan yang makin erat antara negara satu dengan negara yang lain. Kita pun menjadi bertanya, masihkah Pancasila relevan untuk bangsa Indonesia? Lah, pertanyaan ini kawan-kawan membutuhkan jawaban yang cerdas dan kreatif dari kita, anak-anak bangsa, khususnya yang masih muda-muda. Kenapa? Karena kalau kita tidak
mampu memberikan jawaban yang kreatif dan cerdas, Pancasila akan dilupakan, akan ditinggalkan. Tetapi kawan-kawan, ketika kita mencoba menerjemahkan Pancasila dalam konteks yang berubah cepat seperti ini, kita juga harus belajar dari sejarah. Bagaimana kegagalan di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang mencoba memberikan tafsir resmi tunggal, itu harus kita pelajari supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan kecerdasan kita, dengan kreativitas kita, dan kemauan kita untuk belajar dari sejarah, saya yakin kita mampu untuk tetap merelevankan Pancasila dalam konteks apapun, dalam kondisi ruang waktu yang terus berubah. Insya Allah, jawaban atas pertanyaan ini, apakah Pancasila masih relevan untuk zaman sekarang, itu akan tetap kita dapatkan jika kita mau secara bersama-sama untuk secara cerdas menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang berubah ini. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian, dan kita sudah 1 semester belajar bersama Pancasila. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memberikan manfaat pada orang lain, pada lingkungan sekitar kita, pada bangsa dan umat manusia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.